saraf pusat ya, obat susunan saraf pusat. Kalau di RPSI cuma stimulan tok, padahal susunan saraf pusat itu ada banyak ya. Jadi nanti saya mungkin akan, ini materinya banyak tapi nanti saya akan singkat-singkat. Karena untuk anestesi nggak harus semuanya tahu juga ya. Yang penting-penting aja yang teman harus tahu ya. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah ya? Halo. Sudah, Pak. Oke, ini adalah sistem saraf pusat atau sering kita sebutnya SSP. Nah, teman-teman anestesi itu nanti mainnya pakai sistem saraf pusat nih. Bagaimana cara membius yang baik dan benar biar saat dioperasi pasiennya nggak sadar, ya sesuai dengan instruksi dokter anestesi tentunya. Ya. Nah, mainnya di sini nih, ya di otak dan sumsum tulang belakang. Ini adalah susunan saraf pusat. Ya. Jadi susunan saraf pusat itu adalah otak dan sumsum tulang belakang, ya, yang mengatur semua fungsi aktivitas tubuh. Nah, kok bisa mengatur, Pak? Ya karena ada rangsangan saraf. Ya rangsangan saraf itu berupa rangsangan listrik. Ya, untuk rangsangan saraf itu berpindah dari sel saraf satu ke sel saraf yang lain, perlu adanya perantara, ya kan? Perlu adanya perantara karena antara satu sel saraf dengan sel saraf yang lain atau kita sebutnya neuron itu nggak nempel, ada namanya gap, ya. Yang ini nih, gap itu kita sebutnya sinap, ya. Di sinap itu ada gap. Jadi kalau rangsangan saraf atau aksi potensial aksi itu dari sel saraf ini mau ke sel saraf yang lain atau ke reseptornya, perlu ada media atau kita sebutnya neurotransmitter. Neuro itu otak atau saraf, transmitter itu transmit, menghantarkan. Jadi kalau secara arti, apa itu neurotransmitter? Neurotransmitter adalah senyawa kimia ya, yang ada pada saraf, ya sistem saraf, baik itu saraf pusat, yang tadi SP, maupun saraf perifer, saraf tepi, ya, yang berfungsi untuk menghantarkan rangsangan atau mengantar pesan, ya, sehingga bisa laju jalannya, bisa diterima oleh reseptornya. Nih, misal ini salah satu sistem saraf, ya apa salah satu neurotransmitter yaitu asetilkolin. Ya. Nah, nanti kalau ada rangsangan, itu asetilkolin di susunan saraf pusat, ya di susunan di sel saraf itu akan keluar. Nah, akan menempel pada reseptornya. Terjadilah potensial aksi. Ya. Misalnya, Mbak Salsabila melihat uang 100.000 jatuh. Ya. Kan ada rangsangan tuh. Ya. Diterima oleh reseptor. Reseptornya berupa apa? Sel saraf yang ada di mata, di retina. Ya. Nanti sel sarafnya akan disampaikan tuh ke otak. Ya. Diproses ya di otak. Nanti sama otak, ambil aja uangnya. Diambil uangnya. Ya. Menyuruh otot untuk bergerak mengambil uang tersebut. Nah, kan ototnya nggak mungkin bergerak terus kan? Ya. Kalau ini menempel terus, ya otomatis otot itu akan bergerak terus. Itu yang menyebabkan kejang. Kejang itu karena menempel terus, ya. Rangsangannya potensial aksinya terlalu kuat, ya. Ayo, Mama. Jadi biar nggak menempel terus, bagaimana? Lo Jasmine dimatiin dulu dong. Ya. Ya, biar nggak menempel terus bagaimana? Ya harus di-reuptake namanya. Disedot kembali, disimpan. Ya. Ini yang disebut dengan mekanisme reuptake. Nah ini nih, reuptake. Ya. Disedot lagi. Atau dirombak aja. Ya. Ada enzim yang merombaknya, yaitu
kalau pada neurotransmitter asetilkolin yang merombaknya adalah asetilkolin esterase. Ya, ada juga enzim yang merombaknya yaitu monoamin oksidase. Jadi biar efeknya kebanyakan ya. Nanti mobil terus bergerak-gerak terus tangannya ya. Jadi seperti itu mekanisme. Jadi bisa diambil lagi neurotransmitternya, disimpan lagi di sel saraf atau dirombak. Nah, nanti obat itu ada yang kayak gitu tuh. Ya, nanti obat saraf. Terus contoh-contoh neurotransmitter apa, Pak? Ya kalau di otak itu neurotransmitter itu dibagi dua. Ya. Ini yang harus teman-teman pahami. Ya. Ada neurotransmitter stimulatori atau eksitatori. Kalau inhibitori ini apabila di dalam sel saraf, tentunya di saraf otak, ya, itu tinggi, maka aktivitas otak akan menurun. Ya. Jadi kalau teman-teman ngantuk pas dengerin kuliah saya, ya, teman-teman rileks, ya, pengennya tidur atau pengennya santai, ya, mager, malas gerak, itu kan malas kan jadinya. Nah, teman-teman itu banyak neurotransmitter inhibitori di otak. Itu kan? Ya. Contohnya apa? GABA, gamma amino butyric acid. Asetilkolin yang tadi saya sampaikan ACH itu asetilkolin ya. Endorfin atau hormon kebahagiaan. Itu merupakan morfin sintesis, morfin alami yang ada di otak. Itu kan? Ya. Kalau neurotransmitter eksitatori, kalau di otak itu banyak, maka otaknya akan meningkat, jadi seger terus. Oh, berani terus, nggak mau tidur. Ya, kan? Nggak mau tidur dia. Contohnya apa? Epinefrin, adrenalin. Kalau teman-teman kalau disuntik adrenalin, wah itu langsung energinya meluap-luap. Norepinefrin juga sama, ya, atau noradrenalin. Dopamin, ya. Makanya kalau pasien yang tensinya rendah banget disuntik dopamin, nanti dia langsung tinggi tensinya. Glutamat, histin dan lain-lain lebih banyak. Jadi kalau teman-teman mager, teman-teman ngantukan, ya, itu penyebabnya ada dua. Mungkin yang inhibitorinya terlalu banyak, ya, atau yang eksitatorinya terlalu sedikit. Gitu kan? Sebaliknya, kalau teman-teman hiperaktif, ya, energinya meluap-luap, ada dua kemungkinan. Ya. Mungkin inhibitorinya kurang, ya, atau eksitatorinya yang berlebihan. Gitu ya. Itu adalah neurotransmitter, zat yang mengatur fungsi otak. Nah, obat yang berperan pada susunan saraf pusat itu dibagi 4, ya. Psikofarmaka atau sering kita sebutnya obat jiwa. Berarti obat untuk gangguan kejiwaan, Pak. Iya. Ya. Ada psikoleptik, ada psikoanaleptik. Nah, psikoleptik ini namanya sedatif, supresan, menekan fungsi otak. Dan psikoanalektif yang disebut menstimulasi fungsi otak. Gangguan neurologis ini saya nggak bahas ini, soalnya nanti. Ini harusnya kita bahasnya yang nomor 1 aja, tapi saya coba bahas nomor 3 nanti, ya, kalau waktunya sempat. Gangguan neuroleptik, misalnya pada pasien epilepsi, ya, kemudian multiple sklerosis, Parkinson, ya, gemeter, itu kan. Ini kita ngebahas 3 jenis yang memblokir perasaan sakit. Karena ini terkait dengan teman-teman sih, nggak tahu ini ada mata kuliahnya enggak. Saya lihat sih pas pelajaran Pak Iwan itu ada analgetik. Ya, cuman anestesi malah nggak ada ya. Obat-obat anestesi malah kok nggak ada ya. Ya. Atau ada di mata kuliah yang lain mungkin bukan farmakologi. Yang saya coba bahas sedikit aja. Buat migrain juga saya nggak bahas. Ya, kita bahas yang satu dulu nih, yang obat jiwa atau namanya sebutnya psikofarmaka. Ada yang menekan, ada yang menstimulasi. Oke, gangguannya pertama adalah di sini kelihatan psikoleptik, ya, atau sering disebutnya penenang. Ya. Jadi menurunkan fungsi otak. Ya.
supresan, mensupresi. Berarti untuk gangguan apa ya? Gangguan yang fungsi otaknya terlalu berlebihan. Ya. Misalnya teman-teman cemas, ya. Ujian belum belajar, cemas nih, cemas dengan masa depan. Itu kan karena fungsi otak berlebihan. Kamu mikir kemana-mana. Waduh, ini gimana? Kalau saya nggak jadian sama si dia, itu cemas banget kan. Atau insomnia, ya. Susah tidur, ya. Karena kebanyakan mainan HP misalnya. Ya. Tadi malam saya insomnia juga, ya. Gara-gara anaknya sering nangis. Ya. Insomnia. Ya. Ya, jadi bisa digunakan obat penenang itu untuk kondisi yang insomnia atau kecemasan. Ya. Kalau untuk mengatasi kecemasan, obatnya disebut dengan ansiolitik. Ya. Karena ansietas itu cemas. Maka obatnya adalah ansiolitik, anti cemas. Ya. Sedatif, menenangkan. Ya. Untuk yang nggak tenang enggak. Hipnotik, yang namanya hipnosis tidur untuk gangguan insomnia. Ya. Jadi ada hipnotik untuk tidur, sedatif untuk menenangkan, dan ansiolitik untuk mengatasi cemas. Ya. Dan rata-rata efeknya seperti itu, tergantung dosisnya. Ya. Nah, ini manusia kan perlu tidur ya, karena dia untuk supaya perlindungan, untuk nggak usah dijelasin ya kenapa fungsi butuh tidur. Ya. Nah, ini penyebab insomnia atau susah tidur. Jadi, pertama gangguan fisiologi. Misalnya teman-teman nyeri, kanker, gatel, ya. Kemudian gangguan jantung, susah nafas. Ya. Kalau ini dikasih obat tidur, dikasih hipnotik ya sama aja bohong. Ya. Mungkin sebentar, tapi kalau nyerinya masih ada ya akan bangun lagi. Ya. Yang biasa diatasi itu nih, yang ini nih. Ya. Untuk obat itu tuh karena gangguan psikis. Ya. Takut misalnya, habis nonton KKN di desa penari, yang nggak bisa tidur. Cara hidup yang tidak sehat, ya, teman-teman nih nanti nih, ya, setelah kerja, ya, 3 shift, kadang tidur siang, kadang tidur malam, ya, kalau pas kerja malam ya tidurnya siang kan. Ya. Pengaruh psikostimulan, ya, pakai sabu, ya, sabu itu salah satu obat yang menstimulasi sehingga nggak pernah capek, ya. Atau rangsangan yang berlebihan bising, jadi macam-macam penyebabnya. Terus pengobatannya bagaimana? Perbaiki penyebabnya dahulu. Ya. Kalau takut ya minta teman. Ya. Kalau cemas ya minta curhat. Ya, kalau kerjanya nge-shift, ya cari kerja yang nggak nge-shift. Nggak ada Pak ya wis resiko. Ya. Kalau sering pakai stimulan, pakai sabu ya jangan pakai. Ya. Kalau tempatnya bising ya pindah tempat. Nah, kalau nggak teratasi baru diberikan hipnotik atau sedatif, ya, penenang dan menidurkan. Jadi kalau pada dosis kecil dia akan tenang, rileks. Nanti kalau dosisnya dinaikin jadi tidur. Nah, ini ada beberapa syarat obat penenang yang ideal. Menimbulkan suatu keadaan yang sama dengan tidur nggak mungkin ya. Ya, karena mesti ada efek sampingnya. Jika terjadi kelebihan dosis pengaruh pada fungsi lain dari sistem saraf pusat maupun organnya kecil. Nah, ini jarang juga. Rata-rata obat penenang, obat tidur, ya, itu tuh terakumulasi dalam jaringan lemak. Ya. Sehingga ya untuk mendapatkan efek yang sama perlu ditambah dosisnya. Itu yang disebut dengan adiksi ketergantungan. Tidak menyebabkan kerja ikutan yang negatif. Ya, jadi efek sampingnya biasanya adalah hangover. Hangover itu apa ya? Kalau teman-teman pernah mabok, alkohol itu sedatif loh. Ya, alkohol itu obat tidur. Ya. Kalau kebanyakan dia akan rileks, tenang, macau. Nah, nanti kalau dosisnya kebanyakan, nanti tidur. Ya. Ditingkatkan lagi dosisnya mendem. Ya. Meninggal pasiennya. Ya. Ya.
Nah, efek samping obat itu mesti hangover. Jadi kayak bangun tapi kok nggak fresh gitu ya, kayak kurang tidur. Nah, itu adalah disebut hangover. Nah, obat hipnotik sedatif ya kita cari ya itu untuk apa sih, nanti disesuaikan ya. Apakah gangguan untuk memulai tidur atau gangguan selama tidur. Kalau gangguannya mulai tidur ya misalnya perasaan takut ya, bisi apa ya, cemas, itu kan biasanya tuh tidurnya lama ya. Atau habis nonton film horor itu kan tidurnya lama ya. Ya kasih obat yang durasinya cepat, jadi efeknya cepat, tapi cepat hilang. Ya, itu nggak apa-apa. Yang penting kan tidur. Tapi kalau gangguan selama tidur, ya misalnya pada pasien nyeri, pasien gangguan jantung, ya dikasih obat yang efeknya lama. Ya. Efek sampingnya ini yang tadi saya sampaikan, hangover, dan yang paling sering adalah depresi pernafasan. Makanya hati-hati pada pasien dengan gangguan pernafasan, pasien asma, pasien infeksi paru, tekanan darah turun, dan yang paling ini nih, terjadi adiksi atau toleransi. Karena tertimbun dalam jaringan lemak, sehingga untuk mendapatkan efek yang sama, dosisnya harus selalu ditingkatkan, terutama golongan benzodiazepin. Nanti di belakang ada. Ya. Ini golongannya susah, tapi ya teman-teman harus tahu ya. Golongan obatnya ada golongan barbiturat, benzodiazepin, golongan alkohol. Nah ini sama turunnya, makanya saya sampaikan tadi alkohol itu sedatif dan hipnotik. Golongan ureda, pipirendidion, dan kinazolinon. Dan yang angel Pak, iya biarin lah ya. Yang bikin nama bukan saya. Ya. Nggak harus hafal banget kok ya. Minimal yang terkenal tahu lah. Pertama golongan barbiturat. Ya. Ini durasinya dari kerja sedang sampai lama. Nah, ini menimbulkan toleransi ya, meningkat akhirnya untuk mendapatkan efek sama harus ditingkatkan dosisnya atau kecanduan. Nah, dapat dipakai supaya anti kejang. Biasanya rata-rata sedatif dan hipnotik itu ada efek anti kejang. Untuk gangguan tidur ya dengan gangguan kejang. Apa? Oh, belum contohnya. Nah, ini mekanisme kerjanya. Ya. Mekanisme kerja barbiturat itu meningkatkan respon GABA. Tadi kan GABA itu apa? Gamma aminobutyric acid. Apa itu? Salah satu neurotransmitter inhibitori, menurunkan fungsi otak. Ya. Jadi ya dengan respon GABA-nya ditingkatkan, diharapkan fungsi otaknya turun, pasiennya cemasnya hilang, pasiennya tenang, sampai pasiennya tidur. Itu loh. Ya. Caranya bagaimana? Dengan cara membuka ion Cl ke dalam sel saraf. Kalau Cl- masuk ke dalam sel saraf, ya itu nanti sel saraf fungsinya akan berkurang, ya, menjadi lebih rileks, lebih tenang, dan lebih tidur. Ya, maka dari itu menghasilkan efek sedasi, hipnotik, bahkan koma jika dosisnya ngawur. Ya. Jadi pertama tenang dulu, sedatif, ya. Ansiolitik, dosisnya ditingkatkan, nanti jadi hipnotik. Ya. Ditingkatkan lagi, mendem. Ya. Ya, karena fungsi otaknya berkurang, otomatis fungsi pernafasannya juga berkurang. Ya, makanya efek sampingnya adalah depresi pernafasan. Ya. Hati-hati pada pasien. Jadi semua obat ini mesti hati-hati pada pasien gangguan pernafasan. Ya. Dan barbiturate ini merupakan induksi enzim. Ya. Artinya apa? Dia digunakan dengan obat lain, obat lainnya berkurang. Ya. Makanya boleh dicampur obatnya. Ya. Kasih barbiturat dengan paracetamol. Ya. Induksi. Ya. Nanti paracetamolnya banyak dirombak oleh hati. Sehingga efek paracetamolnya nggak bagus, nggak optimal. Itu yang jelek dari golongan barbiturat. Kontraindikasi gangguan hati dan ginjal, ya, keracunan alkohol, efek samping, gangguan darah. Nah ini yang sering terjadi agranulositosis, ya, jadi menaiknya granulosit, ya, salah satu sel darah putih, ya,
Nah, ini obatnya. Pokoknya yang isinya barbital, fenobarbital, pentobarbital, tiopental. Ya. Tiopental itu salah satu obat anestesi ya yang digunakan sebelum salah satu obat premedikasi anestesi. Dia untuk sedatif, ya, penenang, dan juga anti kejang. Karena efek-efek obat anestesi bisa menyebabkan kejang salah satunya. Ya. Selanjutnya golongan alkohol atau aldehid, ini obatnya cuma satu, kloral hidrat, ya bentuknya serbuk. Ya, ini cepat banget ya. Kasih kloral hidrat langsung tidur pasiennya. Biasanya kalau pasien mau di EEG, ya, pasien anak-anak mau direkam otaknya, ya kan harus tidur untuk merekam kelistrikan otak, untuk melihat pasiennya itu ada gangguan listrik di otak enggak. Ya. Misalnya untuk mendeteksi mendiagnosis adanya pasien epilepsi. Ya, kalau epilepsi nanti dari rekam otaknya itu akan kelihatan, bukan rekam jantung ya, rekam otak EEG. Ya. Oh ternyata pasien epilepsi, kan harus tidur dulu. Ya. Emang tidur di rumah sakit gampang gitu. Nah, berikan klorohidrat, tidur. Cepat banget ini tidurnya. Tapi jarang dipakai ya karena efek terhadap ginjal dan hati kuat. Jadi ya, karena dia jadi obat-obat tidur itu rata-rata larut dalam lemak ya. Makanya kalau larut dalam lemak dirombak oleh hati itu susah. Ya, sehingga apa? Ya sudah. Ya. Toksik terhadap ginjal dan hati. Hati ngerombaknya susah, ginjal buangnya susah. Ya. Jarang dipakai selain untuk tadi. Nah ini yang sering dipakai adalah golongan benzodiazepin. Ya durasi kerjanya dari pendek sampai panjang, gunanya ya untuk penenang dan kecemasan. Ya. Nah, hangover sama ya gangguan darah. Nah ini yang gangguan benzodiazepin, zepam-zepaman dan zolam-zolaman. Diazepam, flunitrazepam, alprazolam dan lain-lain. Ya. Flunitrazepam ya terkenal dulu dengan sebutan tahun 90-an. Minum ini langsung tidur tenang. Ya. Ya. Pertama ngefly dulu, ya. Setelah dosisnya dinaikkan jadi tidur. Ya. Masalah apapun hilang. Ya. Nanti bisa menyebabkan ketergantungan. Nah, ini salah satu neurotransmitter yang menghambat fungsi otak atau inhibitor GABA. GABA itu akan nempel di ini adalah sel saraf yang namanya kanal ion, ya, kanal ion pada sel saraf. Nanti akan buka Cl-nya itu akan masuk banyak. Kalau Cl- atau klorida di dalam sel saraf atau di dalam sel saraf otak itu banyak, maka fungsi otak akan menurun, aktivitas otak akan menurun. Ya. Barbiturat nempelnya di sini, tapi sama dia buka. Benzodiazepin nempelnya di sini, tapi sama dia buka. Alkohol sama. Neurosteroid juga sama. Jadi semuanya sama-sama menurunkan aktivitas otak. Ya. Sehingga lebih rileks, lebih tenang. Nah, ini sering disalahgunakan, Pak, sering ya. Sering disalahgunakan. Jadi dipakai sembarangan penyalahgunaan obat. Ya. Minum ini ngefly tidur. Sama kayak alkohol. Yang kedua, psikoanaleptik. Ini kebalikannya dengan sedatif. Kalau sedatif, kalau cemas atau insomnia, kenapa sih? Karena gabanya kurang di otak, ya kan? Kurang GABA, kurang neurotransmitter inhibitori. Ya. Maka obatnya ya untuk menaikkan respon GABA, ya kan? Agar inhibitorinya naik lagi, aktivitas otak turun. Kalau itu bukan kebanyakan neurotransmitter inhibitori. Ya. Kalau tadi kan kekurangan, berarti kalau kebanyakan depresi apa enggak? Ini nah, inhibitornya normal, GABA-nya normal, tapi itu sedikit. Serotonin, norepinefrin, dopamin itu semuanya stimulatori. Ya. Neurotransmitter yang meningkatkan aktivitas otak. Kalau 3 macam
neurotransmitter itu di otak sedikit, maka pasiennya mager, lemes, depresi, ya, nggak mau main, ya, ngelamun, ya kan? Maka obatnya bukan menaikkan atau menurunkan GABA, bukan, tapi obat yang meningkatkan efek dari serotonin, norepinefrin, dan dopamin, atau meningkatkan stimulatori. Caranya bagaimana? Dengan menghambat reuptake tadi. Yang saya bilang kan, kalau biar efeknya dia nongol terus, reuptake-nya diambil. Tapi ini dihambat sehingga banyak sinap. Reuptake-nya dihambat sehingga kadar serotonin, norepinefrin, dan dopamin di sinap itu naik. Dikenal 5 macam depresi, endogen dari dalam atau sebenarnya melankolia dari lahir, ya. Eksogen akibat efek samping obat, antihipertensi, pil KB, atau penyalahgunaan benzodiazepin, ya, misalnya alprazolam, itu malah jadi depresi. Depresi postnatal ya pada wanita pasca persalinan wajar karena hormon, depresi postmenopause pada wanita menopause, ya. Depresi sinilis pada geriatri, ya. Mekanisme kerjanya bagaimana? Tadi, ya. Yang pertama menghambat reuptake, ya. Atau menghambat MAO. MAO itu apa sih? MAO itu suatu enzim yang merombak. Sehingga kalau misalnya di otak itu adrenalin, epinefrin, serotonin, norepinefrin ini rombakannya dihambat, otomatis jadi banyak. Ya, itu adalah inhibitor MAO. Jadi MAO itu enzim yang merombak neurotransmitter itu. Kalau enzim yang merombaknya dihambat, otomatis jadinya banyak. Ya kan? Yang tadinya depresi, naik fungsi otaknya. Ya. Kalau trisiklik, dia menghambat reuptake yang tadi saya sampaikan, ya. Biar nggak kebanyakan, bagaimana di reuptake, disedot lagi atau dirombak. Kalau trisiklik dia menghambat reuptake. Ya. Ada juga yang menghambat reuptake hanya serotonin. Ya, karena tiga-tiganya nggak dihambat nih. Dia hanya serotonin tok yang dihambat. Kenapa? Karena kalau adrenalin dan dopamin di otak itu banyak, ya, akibatnya bagaimana? Ya, jantung itu akan berdetak lebih cepat. Maka berbahaya untuk pasien dengan gangguan jantung. Ya. Jadi kalau ditanya yang lebih aman pada penderita gangguan jantung mana? Ya ini ya SSRI, selektif, ya, serotonin reuptake inhibitor, dibandingkan dengan trisiklik dan inhibitor MAO. Ya. Kalau ditanya efeknya yang paling kuat yang mana? Ya MAO atau trisiklik, karena dia meningkatkan tiga-tiganya. Ya, kalau SSRI hanya meningkatkan satu tok. Ya. Kalau yang lain jarang dipakai. Nah, golongan trisiklik apa Pak? Amitriptilin, imipramin. Golongan MAOI apa Pak? Moclobemid, ya, phenelzefin. Jadi hati-hati banyak berinteraksi dengan obat flu. Golongan SSRI apa Pak? Venlafaxine, nefazodon, fluoxetine, escitalopram. Jadi kalau pasien depresi, ya pasiennya gangguan jantung, pasiennya geriatri, yang lebih aman ya SSRI, ya karena dia hanya memperbanyak serotonin, ya dopamin dan adrenalin nggak diperbanyak, akibatnya aman pada gangguan jantung, tapi efeknya nggak terlalu kuat. Ya. Yang paling kuat yang mana? Yang trisiklik atau MAOI, gitu ya. Tapi ya berhati-hati pada pasien gangguan jantung. Ya. Oke, ini efek samping bisa dibaca sendiri. Antipsikotik. Nah, kalau tadi cemas, insomnia, ya itu akibat kurang inhibitori. Ya. Kemudian depresi akibat kurang eksitatori. Ya. Kalau psikotik
Ini untuk gangguan jiwa beneran atau sebutnya kegilaan schizofren. Ya. Schizofren. Penyebabnya apa Pak schizofren kok bisa jadi gila? Ya, penyebabnya macam-macam ya. Jadi sampai sekarang belum diketahui penyebabnya. Cuman kalau diukur itu ternyata schizofren itu kebalikan seperti depresi. Ya. Dopamin dan serotonin, salah satu neurotransmitter eksitator di otak itu banyak ternyata. Ya, makanya obatnya ya untuk menurunkan gejala tersebut. Apabila kadar dopamin yang tinggi, disebut dengan gejala positif. Ya, sering ngamuk, hati-hati nih, schizofren yang sering ngamuk. Ya. Apabila serotoninnya yang tinggi, maka gejala negatif. Ya, ini pasiennya kadang ngomong dewek, menyendiri. Ini relatif lebih aman sih daripada yang positif. Nah, karena dopamin dan serotonin tinggi, maka obatnya yang menurunkan kedua senyawa tersebut kan gitu kan? Kalau tadi karena noradrenalin, serotonin, dan dopamin kurang, ya obatnya untuk meningkatkan. Kalau ini karena ini tinggi, otomatis menurunkan. Ya. Ada dua golongan. Ada yang tipikal, yang menurunkan gejala positif dengan cara menurunkan dopamin, ya. Dengan memblok reseptor dopaminnya. Ada contohnya adalah CPZ. Ya. Kalau ngamuk gitu ya, langsung suntik CPZ, menang. Ya. Kalau ngamuk langsung diberi haloperidol, menang. Ya. Sama efek sampingnya menghasilkan efek ekstrapiramidal. Ya. Kenapa? Ya karena kalau dopaminnya kurang, itu jadinya tremor. Ya, jadi kebanyakan gitu loh. Kan dopaminnya terlalu tinggi nih. Nah, dikasih obat yang dapat menurunkan dopamin, tapi dopaminnya kebablasan turunnya. Akibatnya parsinol, gemetar. Kayak pasien lansia. Lansia kan sering tremor ya, gemetar. Itu akibat kekurangan dopamin. Ya. Ekstra piramidal sindrom namanya. Jadi gemeter. Jadi kalau disuntik CPZ, pasiennya tremor, kemungkinan karena efek samping dari CPZ tersebut. Atipikal ya karena menurunkan serotonin dan dopamin ya dengan cara memblok reseptornya. Ya, contohnya clozapin dan quetiapin. Ya, ini biasanya untuk gejala yang negatif. Ya, karena positif bisa sih, tapi nggak terlalu kuat. Jadi kalau pasiennya ngomong dewek, yang ngaco dewek, ya sering cerita-cerita, tapi nggak ngamuk, ya sudah diberikan clozapin dan quetiapin. Nanti tenang, rileks. Gitu ya. Efek samping agranulositosis. Itu untuk psikofarmaka ya. Jadi ada 3 yang menurunkan fungsi otak, menaikkan fungsi otak, dan memperbaiki ya, membantu repair fungsi otak pada pasien schizofren. Sebelum masuk ke selanjutnya, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Saya cepat soalnya Bapak yang izin bertanya, Pak. ya, silakan Mbak Santi. Kalau misalnya ada pasien, Pak, ya bukan pasien, mungkin ada lansia yang kesehatannya sudah nggak maksimal gitu, Pak. Kan kadang ada yang sering merasa pusing, terus gemetar, terus sering jatuh, Pak. Seperti yang Bapak bilang tadi kan kekurangan dopamin begitu ya, Pak ya. Kalau Iya, kondisinya di rumah, itu bagaimana, Pak, kayak gitu? Apakah harus ya, selalu setiap gemetar dibawa ke rumah sakit untuk disuntik ya dopamin nanti atau bagaimana, Pak? Terima kasih. nggak ada suntik dopamin. Dan paling ya adanya dikasih dopamin sintesis. Ya, suntik dopamin terlalu ekstrim juga ya. Biasanya hanya diberikan pasien yang tekanan darah turun drastis. Ya kalau pasien tremor akibat kekurangan dopamin, ya diberikan dopamin sintesis, ya tablet isinya levodopa. Ya, jadi pasien gangguan Parkinson, tremor itu rutin berobat di saraf itu. Ya, nanti diberikan obat sintesis dopamin levodopa yang harus diminum rutin. Karena kalau dopaminnya drop nanti dia gemetar lagi, pusing dan sering jatuh tadi yang tadi Mbak Santi bilang. Gitu ya. Ya, Pak. Levodopa obatnya. Oh ya, Pak. Dopamin Berarti sintesis. ketergantungan dengan obat jadinya ya, Pak ya? Iya, ya harus kontrol rutin.
Ya, Iya. ya bukan ketergantungan ya, kontrol rutin. Ya, nanti kan kalau dosisnya diturun sedikit-sedikit, masih tremor apa enggak? Ya, cuman ya kadang susah disembuhkan. Ya karena kan dopamin di otak sedikit. Ya, kan nggak ada makanan yang dapat meningkatkan dopamin. Ya, Iya. gitu kan. Terima Dopamin kasih, itu Pak. disintesis tubuh. Ya, ada lagi? Bapak izin menambahkan Bapak, kan itu ada Pak Ya, yang biasanya orang tua sih Pak, kayak udah nenek-nenek gitu kan Pak, itu tangannya tuh tremor gitu Pak, padahal udah bukan kebiasaan sih Pak, memang tremor gitu Pak. Nah itu tuh kayak ya, ya, pengobatannya tuh ada pengobatan khususnya gitu ya Pak ya? Kan ya, ya, memang yang ada tadi Pak, saya itu sampaikan nggak ke Mbak berhenti-berhenti, Santi. mau makan juga gitu kan tadi kan Pak. Ya, Itu berarti ya pengobatannya kalau ada nggak pengobatan. ya selain itu juga sebenarnya ada fisioterapi ya untuk. Halo, suara saya masih kedengeran? Ya, Iya Pak, ada kedengeran fisioterapi Pak. juga ya. Cuman ya tadi saya sampaikan ya, mungkin diberikan pengobatan dopamin sintesis dari luar. Cuman kadang ya diberikan dopamin sintesis padahal dosisnya sudah tinggi, ternyata sel sarafnya itu kan sudah mulai terjadi penurunan fungsi. Akibatnya apa ya? Dopaminnya banyak tapi tidak respon sarafnya bisa terjadi. Jadi gemetarnya akan terus-terusan. Gitu. Itu merupakan salah satu tanda-tanda penuaan ya. Kalau ada obat yang dapat menurunkan mengurangi tremor, menaikkan fungsi otak ya, nanti nggak ada penyakit tua ya. Ya, jadi selain fisioterapi obat ya harus selalu kontrol juga ya. Oke, saya lanjutkan ya. Yang selanjutnya adalah yang ketiga ini obat-obatan yang memblok rasa sakit. Ini saya lihat sebenarnya sudah pernah dapat materinya oleh Pak Ikhwan ya. Ya, jadi analgetik untuk mengurangi rasa nyeri ya. Itu ada dua macam ya. Ada NSAID. NSAID itu analgetik yang dia mengurangi, dia bekerja dengan cara menghambat enzim sikloksigenase ya, yang merupakan enzim yang mengubah prostaglandin menjadi mengubah samara henodak menjadi prostaglandin dan lain sebagainya yang merupakan mediator nyeri dan mediator radang. Ya. Nah, tapi ada satu lagi analgesik yang langsung memblok pusat sakit di otak. Nah, ini yang disebut dengan analgetik narkotik. Ini yang dapat mengakibatkan ketergantungan. Nah, analgetik pusat ini sering diberikan untuk obat-obatan sebelum dan sesudah dilakukan operasi. Makanya disebut dengan salah satu obat premedikasi. Ya. Nah, karena dia bukan bekerja menghambat sikloksigenase, maka nggak punya efek anti demam dan anti radang. Ya, dia anti nyeri tok. Nah, selain menurunkan rasa nyeri, ya analgetik pusat itu juga karena dia memblok fungsi, ya, mensupresi fungsi otak, maka punya efek juga sedatif sebagai anti cemas, ya, untuk menenangkan. Ya. Jadi sama seperti sana, cuman dia kalau pada anti cemas ya sedatif itu nggak ada efek mengurangi rasa nyeri, tapi kalau pada narkotik ada yang mengurangi rasa nyeri. Ya. Bahkan mengurangi rasa nyerinya kuat. Ya. Kalau ini disebutnya narkotik. Ya, dua-duanya sama sering disalahgunakan. Ya. Efek perifer menghambat pengosongan lambung, mengurangi motilitas saluran cerna. Nih, hati-hati nih teman-teman yang sering nanti saat jadi penata anestesi ya, itu sering main-main dengan morfin ya karena mengurangi analgetik kuat untuk operasi. Ya ditanya pasiennya sudah flatus belum, sudah kentut belum. Ya. Ya, bisa sudah kalau sudah flatus sudah kentut ya sama nih. Ya, salah satu efek sampingnya ya jadinya tadi mengurangi motilitas ya. Dan juga mengurangi tonus pembuluh darah ya. Tekanan darah bisa turun drop hati-hati ya. Meningkatkan pembebasan histamin yaitu dari kalau histaminnya bebas ya nanti alergi. Indikasinya ya ini nyeri yang sangat hebat ya, kanker itu wajib diberikan morfin ya. Operasi itu wajib tuh bahkan sebelum operasi diberikan ya setelahnya operasi juga diberikan ya. Nih obatnya ya.
Morfin yang masih sering disalahgunakan, ini masih sering dipakai juga ya di ruang operasi itu mesti selalu ada. Kodein, nah kodein itu enggak nih, kodein itu jarang dipakai untuk analgetik pusat. Dia sering dipakainya untuk efek, jadi dia memblok anti nyeri di otak sekaligus memblok pusat batuk di otak. Nah ini kodein itu untuk batuk yang parah banget dipakai. Jadi dia digunakan fungsi lainnya. Tapi dua-duanya semuanya sama ya, mengurangi motilitas di usus. Efek sampingnya sembelit. Petidin, nah ini juga sering dipakai di ruang operasi. Metadon nggak pernah dipakai ya, metadon biasanya dipakai untuk kecanduan morfin. Ya. Pasien yang penyalahgunaan atau morfinis ya, berikan metadon. Fentanyl juga masih sering dipakai ya untuk dokter anestesi. Agonis parsial ya, jadi efeknya nggak sekuat morfin ya, tapi masih ada efek ya. Teman-teman mungkin pernah sering tramadol. Ya. Tramadol pusat itu ya. Efeknya nggak sekuat narkotik. Ya. Kalau pasien diberikan narkotik ternyata fungsi otaknya langsung menurun drastis ya. Ya, pasiennya terjadi penurunan kesadaran karena kan mendepresi kan. Ya. Ya, coba kasih tramadol. Walaupun efek analgetiknya nggak sekuat narkotik, ya, tapi masih ada. Kemudian kalau pasien keracunan morfin bagaimana Pak? Ya teman-teman nyuntik morfin ya saat operasi ternyata kebanyakan dosisnya ya kasih naloxon ininya. Tapi ya diharapkan sih jangan kebanyakan ya, dosisnya sesuai. Ya. Nah, nanti yang nyuntik itu kan teman-teman ya, yang instruksi dokter anestesi. Ya. Anestesi nggak tahu ini sudah ada mata kuliahnya belum, tapi saya sampaikan aja nggak apa-apa. Ya, anestesi ada dua golongan ya, ada umum, ada sih lokal. Ya. Itu tahap ya, premedikasi, induksi, dan anestesi. Premedikasi beri obat-obatan sebelum dilakukan anestesi. Induksi untuk menginduksi anestesi biasanya IV dan anestesi menggunakan anestesi gas. Ya. Nah ini premedikasi bertujuan untuk samping dari anestesi ya. Misalnya untuk efek samping anestesi biasanya bradikardi, terjadi penurunan denyut jantung dan sekresi brosus berlebih. Ya, maka diberikan SA injeksi, suntik. Ya. Untuk penenang diberikan diazepam injeksi sehingga mengurangi cemas, tenang, takutnya hilang. Rasa nyeri, ya, rasa nyeri yang tadi saya sampaikan, ya, ya, diberikan morfin, fentanyl. Ya. Nanti pos operasinya tergantung nanti jenis operasinya itu besar atau kecil. Kalau operasinya besar banget ya wajib morfin lagi. Tapi kalau operasi ringan nggak terlalu berat, besar ya NSAID juga sebenarnya buat atau minimal tramadol lah. Ya. Tahap induksi ya kesadaran dan rasa nyeri berkurang ya, yaitu kesadaran hilang atau seluruhnya terjadi kegelisahan, ini ada kegelisahan itu fungsinya juga benzodiazepam injeksi itu karena untuk mengurangi tahap eksitasi tadi ya. Jadi saat kesadarannya udah hilang tapi terjadi kegelisahan. Tahap selanjutnya tahap anestesi. Nah ini tujuannya pemberian gas anestesi itu ini sini nih. Tahap anestesi nih, refleks mata hilang, nafas otomatis, teratur dan tetap lemas. Dosisnya selalu disesuaikan, makanya lebih suka digunakan gas, ya gas anestesi. Ya, karena kalau dosisnya kelebihan sedikit, nanti diputer, biar nggak kelebihan. Kalau pasiennya sudah masuk ke tahap atas, misalnya tahap eksitasi, oh, udah mulai gelisah, naikin lagi dosisnya. Jadi pantau tuh oleh dokter anestesi dibantu dengan teman-teman nanti. Ya. Sehingga dosisnya teratur. Ya. Sampai tahap anestesi. Ya. Jangan sampai tahap atas. Ya. Apalagi sampai tahap analgesi. Ya. Udah mulai sadar tuh pasiennya. Wah bahaya. Ya, lagi operasinya belum rampung, pasiennya sadar. Ya. Terakhir yang harus teman-teman hindari ya, yaitu tahap perubahan sumsum tulang. Ya, jadi kalau dosisnya berlebihan,
nanti tekanan darah turun tuh, des. Nah, jantung menurun, ya, pernafasan turun, wah itu harus segera diturunkan dosisnya tuh, diputar tuasnya, nanti naik tuh, ya, sadarannya. Pokoknya saat operasi, ya berapapun jam operasinya itu wajib sampai sini, tahap anestesi. Pemberian ada 2 cara, injeksi ya, biasanya untuk induksinya. Jadi untuk biar cepat, itu diberikan injeksi dulu, satu ampul, bentuknya kayak susu ya, tiopental, propofol, etomida, dan ketamin ya, yang sering diberikan itu propofol biasanya ya. Nah, langsung naik tuh, langsung dari ke analgesi dulu, nanti ke analgesi baru ke selanjutnya ya, itu ke eksitasi, baru tahap anestesi. Inhalasi kan kalau injeksi itu cepat ya, suntik tuh langsung, tapi dia akan turun drastis, turun efeknya. Nah, sebelum turun diberikan inhalasi. Nah, yang sering dipakai apa? 3 terbaru nih, isofluran, desfluran, dan sevofluran. Ya. Efluran sudah jarang dipakai. Dulu sebelum adanya sintesis, isofluran dan desfluran, sevofluran itu pakainya N2O, nitrit oksid atau sebenarnya gas tawa. Zaman dulu, sekarang nggak dipakai lagi. Efek samping, nah ini yang paling harus teman-teman ketahui ya. Salah semua efek samping anestesi itu adalah depresi pernafasan. Maka dari itu selalu dipantau pernafasannya. Mengurangi kontraksi jantung, ya. Hepatotoksik, ya. Dulu pernah digunakan namanya kloroform, ya. Yang kalau pada sinetron ditetesin di tisu terus taruh sini. Tes, sorry ya, ini baterainya. Suara saya masih kedengaran? Kedengaran Pak. Ya, oke, ya. Saya lanjutkan ya. Yang sering ditetesi di sinetron kloroform sekarang sudah nggak digunakan ya, karena sangat hepatotoksik. Ya. Merusak ginjal ya semuanya ya, khususnya metoksifluran, tapi fluran lain juga hepatotoksik, nefrotoksik. Makanya syarat pemberiannya harus kreatininnya ya, salah satu penanda fungsi ginjal itu harus bagus ya. Kalau pasien gangguan ginjal kreatininnya tinggi ya, biasanya kreatinin 3 aja udah termasuknya tinggi. Kalau 2 beberapa dokter anestesi masih mau, udahlah nggak apalah ya. Tapi kalau kreatinin udah 3 nggak bakalan mau. Karena selain merusak ginjal juga rentan terjadi kelebihan dosis ya, karena kan nggak dibuang akhirnya. Kalau kelebihan dosis nanti masuk tahap terakhir tuh, wah bahaya, sampai terjadi pelumpuhan sumsum tulang, tekanan darah turun drastis, kemudian pernafasan turun drastis, makanya nggak mau. Jadi kalau pasien gangguan ginjal gimana Pak? Misalnya ginjalnya tersumbat, mau di operasi bagaimana ya? Di cuci darah serial, cuci darah dalam 1-3 hari berturut-turut. Nanti kreatininnya udah turun, baru bisa dilakukan operasi. Ini ya beberapa obatnya, harusnya teman-teman lebih paham ini nanti ya. Ether masih dipakai ya, ketamin, ketalar, ya, ketamin hidroklorida, teopental, dan lain-lain bisa teman-teman baca sendiri. Ya, semuanya bentuknya inhalasi. Selanjutnya anestesi lokal, ya.
Nah, kalau anestesi lokal teman-teman jarang pakai nih, ya. Makanya biasanya di IGD, ya. Menghambat penjalaran aliran saraf. Ini mekanismenya berbeda. Kalau tadi memblok, ya. Kalau ini di perifer, di saraf. Jadi saat rangsangannya nggak sampai ke otak nanti. Ya. Pertama kali dipakai kokain, ya, salah satu jenis narkotik, ya. Tapi anestesi lokal juga ternyata dibagi 3, ya. Ada anestesi permukaan, ya, biasanya bersifat efeknya lokal, ya, biasanya dicampurkan dalam bentuk salep, ya, krim, ya, atau misalnya supositoria, obat yang dimasukin ke tubuh, ya, salah satu obat wasir anti hemoroid, ya, itu isinya adalah anestesi lokal tuh, sehingga nyeri wasirnya berkurang. Contoh obatnya yang paling sering dipakai adalah lidokain. Lidokain itu salah satu sintesis dari kokain. Ya. Atau obat kumur sariawan itu juga kadang mengandung anestesi lokal. Ya. Kemudian anestesi infiltrasi. Nah, infiltrasi itu yang sering dipakai di GD-GD, ya. Disuntik lidokain, ya, nanti ujung-ujung areanya akan terblok, jadi nggak sampai ke atas. Mau sunat misalnya, mau membersihkan luka, atau mau apa ya, misalnya luka kena pisau mau dijahit, nah itu pakai anestesi infiltrasi, ya, atau mau cabut gigi, ya, disuntikan di gusinya, ya, itu juga pakai anestesi infiltrasi, jadinya kan nggak sakit, ya, karena ujung sarafnya diblok sehingga rangsangannya nggak sampai ke otak. Yang terakhir anestesi blok atau regional, ini yang nanti teman-teman kerjakan juga, ya, untuk operasi dari pinggang ke bawah, ya, karena efeknya lebih luas dan disuntikkan di langsung ke sumsum tulangnya, ya, biasanya di pinggang, saya lupa L berapa gitu, antara L berapa dengan berapa, ya. Nah, ini yang menunjukkan teman-teman nih nanti nih operasi ke bawah nih, operasi urin, ya, biasanya urologi atau operasi Opskin, ya, pada operasi sesar itu juga pakainya regional, ya, pasiennya masih sadar, yang nggak teranestesi ke bawah, di blok, tapi bloknya di sumsumnya, ya, jadi dari pinggang ke bawah nggak kerasa. Secara kimiawi anestesi lokal dibagi menjadi 3, ester, prokain, benzokain, bufikain, senyawa amida, lidokain, prokain, dan lain-lain. Ya, ini semua terakhirnya kain-kain semua, ya. Nah, lain-lain kokain dan benzoil alkohol. Selain kokain, semua obat tersebut di atas dibuat sintesis dari buatan. Yang dari alam itu cuma kokain. Dan sekarang nggak dipakai. Kalau ada yang pakai berarti dia penyalahgunaan. Efek samping, ya. Nah, ini kalau pada anestesi umum itu resikonya sangat besar, hepatotoksik, depresi pernafasan, nefrotoksik. Kalau pada lokal, ya, yang paling kuat adalah kardiodepresifnya, dia menekan fungsi jantung. Nah, selain itu, ya, kalau pasiennya nggak cocok, dia bisa terjadi alergi. Ya. Satu lagi off-label lidokain untuk pengobatan aritmia. Jadi kalau pasien deg-degan, ya, nanti di GD itu disuntik lidokain tuh, langsung ke jantungnya. Hah, jantungnya mau diapain tak? Enggak, dia bukan mau dioperasi, tetapi untuk mengurangi denyut jantung, sehingga denyut jantung yang tadinya cepat, nggak beraturan, bisa rileks. Ya, banyak kasusnya. Pasien mengalami aritmia, denyut jantung nggak terlalu berdebar, kadang cepat, kadang lambat, suntik lidokain. Ya. Kadang-kala lidokain juga disuntikan dengan adrenalin, ya. Karena adrenalin itu dia mempersempit pembuluh darah, ya, sehingga efek dari si lidokain itu lebih lama. Nah, ini, ya, lidokain, prokain, ya, juga. Kalau prokain biasanya seringnya dipakainya pada setiaan tetes mata, ya, mengurangi rasa nyeri pada mata, atau sediaan supositoria untuk wasir juga ada yang memakai prokain, ya, walaupun lebih banyak lidokain. Nah, antiemetik, ya, salah satu efek samping obat anestesi adalah muntah, ya, mual muntah,
Ya, maka dari itu sebelum dilakukan tindak anestesi ya, sering diberikan juga premedikasi untuk mengatasi mual muntah. Ya. Sebenarnya mual itu merupakan mekanisme yang alami ya, karena tubuh itu mengeluarkan zat berbahaya. Ya. Nah, penyebab muntah ada 3, rangsangan dari asam lambung ke usus pusat. Ya, jadi biasanya pasien teman-teman makan nggak cocok, ya, atau ya makan nggak cocok ya, atau ada kerusakan di lambung, itu tiba-tiba muntah. Ya. Yang kedua, melalui CTZ. CTZ itu chemoreceptor trigger zone. Apa itu CTZ? CTZ itu suatu daerah yang berdekatan dengan pusat muntah. Ya. Maka dari itu kalau ada suatu obat atau suatu zat kimia yang menekan CTZ, yang merangsang CTZ, misalnya tetracycline, digoxin, estrogen, morfin, dan lain-lain, ya itu muntah. Sampingnya wajar, mual, minimal mual-mual. Ya. Gangguan keseimbangan ya, misalnya teman-teman apa ya, ada infeksi pada telinga itu kan mengganggu keseimbangan, bisa menyebabkan muntah, atau pasien gangguan ginjal, ya akibat ureum kreatinin yang tinggi sekali itu juga menyebabkan mual ya, serta tidak stabilnya hormon pada wanita hamil juga mual. Kemudian rangsangan oleh kulit korteks ya, langsung biasanya melihat, membawa merasakan sesuatu yang enak, misalnya melihat bangkai, lihat darah, mudah-mudahan nggak ada ya, yang melihat darah habis itu muntah ya. Karena kesehatan ya, apalagi penata anestesi kan selalu melihat darah ya. Kalau saya sih terus terang aja, kalau melihat darah agak takut ya. Makanya saya nggak mau jadi perawat, nggak mau jadi penata anestesi, saya jadi apoteker aja lah, yang nggak berhubungan dengan darah. Antisipasi muntah meningkatkan pengosongan lambung, ya menghambat CTZ, ya karena CTZ yang tadi daerah itu harus dihambat, indikasi untuk mual muntah dan lain-lain, serta yang terkait dengan teman-teman ya untuk efek samping dari obat anestesi umum. Ini ya, itu patofisiologi yang tadi aja. Ya, obatnya apa? Antihistamin, ya, efektif untuk mabuk perjalanan. Ya, salah satu reseptor pada kulit yang menyebabkan reaksi alergi dan muntah itu adalah histamin. Ya, dengan diblok reseptornya, otomatis efek dari mual, muntah itu berkurang. Ya. Tapi histamin juga, itu kan histamin yang tadi tuh, histamin salah satu senyawa eksitatori atau neurotransmitter eksitatori. Dengan diblok, maka fungsi otak menurun. Ya, pasiennya tidur. Ya. Dimenhidrinat, antimo, nah, itu kan anti mual tapi ya tidur. Efek sampingnya gitu. Antagonis dopamin ya sama ya. Nah ini yang kadang efeknya adalah kekurangan dopamin menyebabkan sindrom ekstrapiramidal atau sindrom seperti Parkinson. Ya, jadi efeknya sama seperti antipsikotis. Ya. Metoclopramid. Ini sering dipakai nih pos operasi ya, sedang mual muntah, ada diberikan metoclopramid, atau di sebelumnya juga. Ya. Chlorpromazine CPZ itu kan dia salah satu obat yang tadi ya, cuman kalau dosis kecil dia bisa untuk mual muntah. Ya, jadi kalau pasien pakai metoclopramid, pakai chlorpromazine, ternyata pasien mengalami ekstrapiramidal, kejang-kejang, ya, dopaminnya kurang, harus segera dihentikan. Terjadi efek samping golongan antagonis dopamin. Antagonis serotinin. Nah, ini yang nggak menyebabkan. Jadi kalau ada gejala seperti itu bagaimana Pak? Ya dikasih antagonis serotinin, ondansetron, domperidon, ya salah satunya. Lain-lain vitamin B6 pada awal ibu hamil, skopolamin dalam bentuk patch untuk antikolinergik bisa, tapi jarang dipakai. Yang sering dipakai, apalagi pos operasi akibat efek samping obat anestesi umum, yang seringnya ini nih, yang antagonis serotonin, ondansetron. Akibat efek samping kemoterapi juga sering dipakai ini.
Ini saya sampaikan karena ini terkait nanti ya, teman-teman. Ini jarang dipakai. Ya, sering pakai nanti teman-teman sering menyuntikannya dan sinetron. Yang menghambat serotonin sehingga efek serotonin akan berkurang, fungsi otak juga akan berkurang. Karena salah satu serotonin itu dia bisa merangsang mual muntah karena dia bisa merangsang CTZ juga. Ya. Untuk ibu hamil harus dihindari ya, walaupun sering terjadi mual muntah ya, karena banyak obat ibu hamil itu masuk kategori C ya, artinya sebaiknya dihindari. Ya, kalau A dan B bolehlah ya. Ini yang paling aman adalah dimethylhidrinat atau ya vitamin B6. Oke, sekian dari saya ya. Silakan kalau yang ada yang ditanyakan. Ini kuliah terakhir berarti ya. Ya. Sebentar Pak, saya dari saya. Pak, bagaimana jika ada pasien memiliki riwayat gastritis? Kalau kontraindikasinya riwayat gastritis itu obat apa sih Pak yang harus dihindari atau adakah kombinasi gitu untuk meminimalisir Analgetik ya? kambuhnya? Ya. Penggunaan analgetik ya, yang Ya, untuk penggunaan analgetik. ini sebenarnya di kuliahnya Pak Iwan ya. Jadi obat analgetik itu kan ada dua macam ya, ada golongan NSAID ya. NSAID itu non steroid analgetik antiinflamasi. Dia menghambat siklooksigenase sehingga prostaglandin yang merupakan mediator radang dan mediator nyeri itu enggak terhambat, itu enggak atau berkurang. Akibatnya nyerinya berkurang. Cuman prostaglandin itu ternyata di tubuh itu ada dua. Ada prostaglandin baik, ya, dalam hal ini prostaglandin 1 ya, PG1 itu bukan untuk radang, tapi untuk protektif lambung karena dia menstimulasi pembentukan mukus di lambung. Ya. Kalau PG2, prostaglandin 2 itu anti radang. Tujuannya itu dia untuk menghambat prostaglandin 2 tadi atau COX-2. Tapi ya prostaglandin satunya juga ikut terhambat sehingga efeknya wajib pasti, hampir pasti itu NSAID itu ya iritasi lambung. Yang paling tinggi itu ketorolak ya. Dia sangat selektif terhadap PG1. Ya. Ada yang dengan koksif ya, cilokoksif dan lain-lain. Ya cuman dia nggak masuk BPJS dan harganya mahal. Jadi untuk analgetik yang pasiennya riwayat gastritis yang pakai yang narkotik ya, morfin dan lain, toh nanti kecanduan Pak, ya kasih yang lebih ringan efeknya. Ya, misalnya kalau nyerinya banget ya bisa kasih tramadol. Tramadol itu kan bukan NSAID. Yang tadi saya sampaikan dia agonis parsial dari narkotik. Ya, atau kalau nyerinya nggak nyeri-nyeri banget ya kasih NSAID yang ringan. Ya. Walaupun anti nyerinya kuat, misalnya paracetamol. Ya. Cuman kalau pas operasi dikasih paracetamol nggak mempan biasanya. Minimal NSAID yang kuat ya. Ya, atau kalau pasien gangguan lambung ya kasih tramadol. Dia lebih gitu. Ya, Cuma tramadol itu efek sampingnya ke jantungnya lebih kuat juga ya. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Kalau obat-obatan anestesi teman-teman sudah dapat mata kuliahnya nggak sih? Soalnya ini sebenarnya nggak ada di RPS, cuma saya kasih tambahan aja ya. Ada nggak sih? Ada ya harusnya ya. Nanti ya mungkin ya. Ya, kan teman-teman harus lebih detail ya. Hah? Belum ada tentang obat anestesi. Oh, belum ada ya ternyata ya. Oh, berarti ini pengenalannya karena harus lebih detail itu ya. Soalnya teman-teman kan ya, nanti akan bergumul ya, bergulat dengan obat-obat anestesi, terutama anestesi inhalasi ya. Ya, apa kelebihan sevofluren, desfluren dan lain. Sekarang yang paling dipakai itu adalah sevofluren. Ya. Ya, karena efek samping ke ginjal, efek samping hati, ke jantung itu relatif lebih aman. Udah? Ya. Oke, kalau udah saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Mohon maaf bila selama ini ada salah kata, ada perkataan yang menyinggung hati teman-teman semua, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya. Nah, ini kuliah terakhir berarti ya. Besok sudah habis ya, ya kan? Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Banyak Pak. Oh, berarti itu Pak, Pak, Hah? boleh minta PPT-nya untuk hari ini, Pak? Iya boleh, nanti kan saya kirim ke teman yang kemarin kan sudah kan ya, tinggal ini toh. Iya, betul, Yang Pak. saya kirimin. Ya, untuk hari ini. Iya. Terima kasih Pak. Makasih, Pak. Oke. Yuk.